Pernah gak kamu merasa atau berpikiran gitu, sepertinya hal-hal baik itu tidak datang kepada saya, sepertinya saya itu dijauhi sama hal-hal baik, kesempatan, rezeki, bahkan mungkin orang-orang baik. Entah kenapa sulit banget muncul gitu di kehidupan kita. Tapi kadang kita juga melihat ada seseorang itu yang kayaknya hidupnya lancar-lancar aja gitu, lancar aja, nggak pernah ada kendala, selalu senang gitu, dikerumuni orang-orang baik. Kayaknya seperti magnet itu yang selalu menarik keberuntungan. Pertanyaannya adalah apakah mereka cuma beruntung atau hoki, atau mereka tahu rahasia yang kita belum pelajari, yang kita belum tahu. Hari ini kita akan membongkar langkah demi langkah bagaimana cara menjadi magnet hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Di video kali ini saya akan coba membagikan, share kepada kalian ada 7 langkah-langkah nyata, 7 ya, sebagai 7 langkah-langkah nyata yang ini biasanya saya lakukan, yang bisa mulai kamu praktekkan hari ini. Ini bukan hanya teori kosong, tapi ini kombinasi antara psikologi, mindset juga nanti bermain, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbukti menarik hal-hal positif di dalam kehidupan kita. Ada yang kita sebut sebagai magnet kehidupan, magnet. Jadi hidup kita ini seperti cermin, teman-teman, seperti cermin. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan, itu akan kembali lagi ke dirimu. Karena hidup kita ini cermin sebenarnya, cerminan dari diri kita sendiri. Kalau pikiran kita itu penuh dengan ketakutan, entah itu apapun itu masalahmu, yang jelas penuh dengan ketakutan, maka yang datang, hidup kamu juga akan menemukan alasan untuk takut. Hidup kamu akan ditemukan oleh hal-hal yang menakutkan gitu. Tapi kalau sebaliknya, pikiran, hati kita ini penuh dengan rasa bersyukur, rasa terima kasih, maka hidupmu juga akan dipertemukan dengan banyak sekali alasan-alasan untuk kamu bisa bersyukur. Konsep yang saya sebutkan tadi itu sering disebut juga sebagai law of attraction atau hukum tarik-menarik. Tapi dalam video kali ini kita akan coba bahas dalam versi yang realistis, ya, yang nyata. Bukan cuma duduk dan berharap, tapi bagaimana caranya kita nanti memancarkan sinyal pada semesta, lalu kita bergerak untuk menyambutnya. Jadi kita tidak hanya duduk diam, tidak, tapi kita nanti akan juga bergerak. Bagaimana caranya bergerak untuk menyambutnya? Saya tuh dulu punya teman ya, dia teman kuliah gitu. Dia sekarang nggak tahu kemana, kalau nggak salah dia di luar kota gitu ya, jauh di beda pulau dengan saya. Punya teman dulu tuh hari-harinya penuh dengan mengeluh, merasa kurang, merasa tidak hoki, merasa takut, dan hidupnya itu seakan-akan penuh dengan masalah. Tidak ada hari tanpa masalah. Terus dia tanya kepada saya, kenapa sih hidup saya itu penuh dengan masalah? Apakah memang saya sudah ditakdirkan seperti ini? Tanya kepada saya pada saat itu, pada saat kuliah. Semenjak saya ditanya itu, saya langsung diam. Saya diam sejenak, karena dia menganggap itu hidupnya benar-benar kacau. Apapun yang dia rencanakan pasti gagal. Apapun yang dia inginkan tidak ada yang tercapai. Bahkan dia selalu mendapatkan hal-hal yang tidak dia inginkan. Dia selalu mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Sampai suatu hari dia memutuskan mencoba sebuah eksperimen, dan itu saya coba share apa yang saya tahu. Coba kamu seperti ini, coba kamu cobain deh, coba kamu coba seperti ini deh, coba deh kamu seperti ini gitu. Akhirnya dia coba eksperimen itu, yang itu sebelumnya sudah pernah saya lakukan gitu ya, sudah pernah saya lakukan. Jadi saya membagikan apa yang saya tahu kepada dia pada saat dia merasa hidupnya kacau dan penuh dengan masalah. Akhirnya dia mencoba eksperimen itu. Jadi selama 30 hari dia konsisten merubah pola pikirnya, merubah kebiasaannya. Yang dulunya, yang kemarin itu dia selalu merasa kurang, selalu merasa tidak bisa, selalu merasa hidupnya penuh dengan masalah. Selama 30 hari dia mulai fokus untuk bersyukur, berbuat baik kepada semua orang yang ditemuinya. Setelah itu dia selalu menuliskan 3 impiannya, 3 keinginannya, 3 rencananya, 3 cita-citanya setiap pagi.
di hari itu, dan itu konsisten dia lakukan selama 30 hari tanpa libur. Karena saya mengetahui itu, makanya saya bisa cerita ini. 3 bulan berjalan, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Dia mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, dia mendapatkan teman-teman atau lingkungan yang positif, dan kehidupannya jauh lebih bahagia dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Dan ini nyata, real terjadi di teman saya sendiri, dan saya saksinya gitu ya. Kuncinya adalah terletak pada perubahan cara berpikir kita di setiap harinya. Hari-hari kita ini berpikirnya seperti apa? Kuncinya di situ. Nah, ini ada 7 langkah yang sudah saya rangkum untuk menarik hal-hal positif, untuk menarik hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah perjelas apa yang kamu inginkan. Perjelas apa yang kamu inginkan, entah itu di kesehatan, entah itu di pendidikan, entah itu di rezeki gitu ya. Kalau misalkan kamu menginginkan di rezeki atau memperjelas rezekimu, kamu jangan hanya kepingin saya ingin kaya, saya ingin uang banyak, tapi perjelas kamu ingin kayanya itu, kalau dalam hal finansial gitu ya, kamu ingin kayanya itu kamu punya uang berapa. Oke, kalau saya mau kaya, saya baru kaya, saya bisa menyebut diri saya kaya kalau saya punya uang sekian ratus juta, atau mungkin saya baru menyebut saya kaya kalau saya mempunyai income 1 bulan 10 juta. Itu terserah kalian. Ini kita ngomong dalam hal finansial ya. Kalau nanti dalam hal spiritual ataupun dalam hal sosial beda lagi, terserah kalian. Ini saya ngomong dalam hal materi atau dalam hal finansial gitu ya. Perjelas tujuan kamu, jangan ngambang. Contohnya gini, kalau kita naik sebuah kapal, kamu sebagai nahkoda nih sebuah kapal, tapi kamu tidak tahu kamu mau mengarahkan kapalmu kemana, kamu tidak punya arah, kamu tidak punya tujuan, kamu tidak jelas. Sehebat apapun kamu, sekencang apapun kamu menjalankan kapal kamu, itu tidak akan membantumu, karena kamu tidak mempunyai tujuan yang jelas. Kamu hanya maunya jalan gitu aja, pokoknya jalan gitu aja, tapi kamu tidak punya tujuan. Jadi yang pertama, perjelas tujuanmu. Yang kedua adalah ubah fokus pikiranmu. Karena gini, setiap hari pikiran kita tuh memproses ribuan informasi yang masuk. Kalau frekuensi pikiran kamu itu pada hal yang buruk, yang masuk buruk, maka kita akan menemukan hal-hal yang buruk. Kalau kita fokusnya kepada hal-hal yang tidak baik, yang negatif, kamu juga akan menemukan hal-hal yang negatif, yang tidak baik. Karena pikiranmu mengarah ke sana. Jadi mulai sekarang, biasakan atau mari kita belajar bersama-sama, apapun informasi itu yang masuk, fokuskan hanya hal-hal yang positif. Fokuskan untuk hal-hal yang itu bisa membuatmu tumbuh, bisa membuatmu belajar. Contoh misalkan, uang datang kepadaku dengan cara yang sangat mudah. Uang rezeki gitu ya, datang kepadaku setiap hari dengan cara yang sangat mudah. Itu kan afirmasi. Aku dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mendukungku. Lakukan itu dengan perasaan, bukan hanya sekedar kalimat atau kata-kata yang muncul di dalam mulutmu. Lakukan itu dengan perasaan juga. Rasakan kamu uang itu, rezeki itu datang kepadamu itu sangat mudah sekali gitu. Dan rasakan kamu selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungmu. Itu rasakan benar-benar, jangan hanya ngomong. Yang ketiga adalah bersihkan lingkunganmu. Bersihkan lingkunganmu, rapikan tempatmu bekerja, rapikan kamarmu, pokoknya bersihkan lingkunganmu. Karena gini teman-teman, hal baik itu susah datang, sulit datang kalau kamu masih menyimpan sampah di sekitarmu dan di hatimu. Itu akan sulit datang hal baik. Bersihkan rumah kamu, bersihkan pertemanan, bersihkan dari energi-energi yang negatif, bersihkan dari energi-energi yang suka mengeluh, energi-energi yang suka nyinyirin orang, energi-energi yang suka ngomongin orang, energi-energi yang seperti itu bersihkan dulu. Lingkunganmu bersihkan dulu. Jangan ragu melepaskan kebiasaan atau seseorang yang itu hanya ingin atau hanya untuk menghambatmu. Jangan ragu melepaskan itu. Itu pilihan kamu. Yang keempat adalah latih bersyukurmu. Latih rasa bersyukurmu. Karena syukur itu adalah magnet yang paling kuat untuk menarik hal-hal baik di dalam hidupmu. Di dalam agama saya, Islam, Tuhan pun juga berkata, bersyukurlah kamu maka akan kuberi. Jadi bersyukur dulu.
Jangan nunggu diberi dulu. Latih rasa bersyukurmu. Apapun yang terjadi, syukuri, cari beberapa hal yang bisa kamu syukuri. Pasti ada. Dalam 1 kali 24 jam itu pasti ada, atau belajar cari hal yang bisa kamu syukuri. Jadi melatih bersyukur itu penting, karena itu makna yang paling kuat untuk menarik hal-hal baik. Atau dengan cara gini, sebelum tidur malam gitu ya, tulis 5 hal yang itu bisa kamu syukuri di dalam keseharianmu tadi atau hari ini. Tulis 5 hal saja yang itu membuat kamu bersyukur. Gak banyak-banyak. Rasakan emosinya pada saat kamu bersyukur. Nikmati momen itu di dalam hati pada saat kamu bersyukur. Dan secara tidak langsung ini akan merubah frekuensi hidupmu. Yang kelima adalah tebar kebaikan. Tebar kebaikan itu artinya kita selalu berbuat baik kepada sesama, kepada semua makhluk gitu ya, kalau di agama Islam ya, kepada semua makhluk, tidak hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada lingkungan, kepada masyarakat, macam-macam. Tebar kebaikan, karena semesta ini bekerja seperti pantulan. Apa yang kamu berikan akan kembali kepadamu, meskipun kadang melewati jalan atau jalur yang lain tanpa kamu ketahui atau dari arah yang tidak diduga-duga. Pada saat kamu memberikan keburukan, yang datang kepadamu juga keburukan dari arah yang berbeda juga bisa jadi. Begitu juga sebaliknya, pada saat kita selalu menebar kebaikan, berusaha menebar kebaikan, yang datang kepadamu juga kebaikan. Bantu orang lain tanpa pamrih, dan lihat bagaimana energi itu akan kembali kepadamu. Yang keenam adalah visualisasi. Visualisasi ini sudah sering saya bahas di konten-konten saya sebelumnya, tapi dalam hal ini akan saya tekankan, kamu jangan hanya bervisualisasi untuk membayangkan juga, untuk membayangkan saja, tapi lakukan. Ibaratnya gini, visualisasi itu adalah kendaraanmu, tapi aksimu itu merupakan rodamu. Kalau rodamu nggak jalan juga, visualisasimu juga nggak akan berjalan gitu. Visualisasi membayangkan hal-hal baik, masukkan membayangkan atau memikirkan, fokus kepada hal-hal baik, tapi juga kamu harus melakukan aksimu. Jangan hanya membayangkan gitu loh maksudnya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah konsisten dan sabar. Semua hal apapun di kehidupan ini perlu yang namanya konsistensi, entah itu masalah sosial, masalah spiritual, masalah finansial, masalah apapun itu. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan sosial, dengan masyarakat, semua butuh konsistensi. Di dalam pekerjaan, pendidikan, semua butuh konsistensi, dan konsistensi itu butuh yang namanya sabar. Menarik hal baik itu seperti kita menanam pohon. Kamu siram setiap hari, beri cahaya yang cukup, dan tunggu waktunya. Dan jangan kamu menyerah hanya karena hasilnya belum terlihat. Dan mulai hari ini, ubah cara kamu untuk berpikir, bersihkan lingkunganmu, latih syukur, tebar kebaikan. Nanti kamu akan melihat bagaimana hal-hal baik akan berdatangan di dalam kehidupanmu. Kalau video ini bermanfaat, kamu klik like, tinggalkan jejak dengan komentar. Mulai hari ini saya akan berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif. Bagikan ke teman kamu yang membutuhkan atau yang mungkin merasa dirinya gagal, merasa dirinya kacau dan macam-macam, bagikan ke sana. Dan jangan lupa tulis komentarnya, apapun itu yang kamu rasakan, kita bisa sharingkan nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih dan see you next time.